Halo Mirsa Wal TV, saat ini Perli berada di Gria Kain Tuan Gentang, di mana di sini adalah tempat proses pembuatan kain jumputan. Kain jumputan merupakan kain kebanggaan khas dari Kota Palembang. Bagaimana cara pembuatannya? Ayo ikuti Perli. Halo Mirsa, saat ini kita berada di salah satu proses pembuatan kain jumputan, dan di samping kanan saya ada Pak Kasim dan juga Pak Mini yang merupakan pengrajin dari kain jumputan. Pak Kasim, kita mau tanya-tanya kepada Pak Kasim ini, boleh. Apa saja tahapan dalam proses pembuatan kain jumputan? Oh, yang awalnya kita motong bahannya ukuran 3 meter. Sekitar 3 meter. Iya, 3 meter 20 kita yang untuk 3 meter 3 meter 20. Biasanya 3 meter 20. Iya, nanti susut kan kalau pas 3 meter. Setelah itu kita dimal. Oh, di dalam dimal. Setelah mal kita dikasihkan dengan penjahit ya. Jahit dulu kan, setelah jahit diikat ya, sudah selesai. Kita ada yang orang-orang yang di sana itu kan bawa ke sini, diantarkan kan, yang sudah jadi, yang sudah selesai itu. Ya, setelah itu kita diwarnai ini. Lihat ini. Oh, ini adalah proses mewarnai, ya, seperti yang kita lihat ya. Pak Mini ini lagi mewarnainya Pak ya, warna kuning ya. Warna merah. Iya. Yang lagi disiram warna merah. Warna merah juga. Ini ya. Ini setelah ini kan awalnya kan sebelum disemprot ini dibungkus. Nah, setelah seperti ini Pak ya. Seperti ini ya. Ini contohnya, ini dibungkus. Sebelumnya seperti ini. Iya, dibungkus, ini dicelup, setelah dicelup ya dicuci ya, dibuka ininya, mau dibuka lalu dibentangkan dan diwarnai. Ya, diwarnai. Ini yang langsung ya. Ini bahan pewarnanya apa aja nih Pak? Oh, dari bahan kimia ini. Ini bahan kimia. Iya. Naftol. Naftol ya? Iya, yang agak mahal dikit ini obat ini. Pak, kita nanya, dalam satu hari itu biasanya proses pewarnaan dan juga proses kain jumputan ini berapa banyak bisa dihasilkan? Kalau pembuatan kalau pewarnaan paling nggak banyak sih, paling 50-60an itu. Dalam satu hari? Satu hari ya. Ini kan ulang-ulang ini. Ini boleh kemarin ini. Tinggal warnanya. Begitu. Jadi untuk pewarnanya tidak hanya satu tahap, tapi pewarnanya bisa beberapa tahap dan beberapa warnanya kan lain-lain beda ini warna, kan. Pak ya. Ini lain-lain warnanya ini. Nah, ini jadi bisa warna apa aja ini kan. Mau oranye, mau biru itu kan. Nah, untuk pewarnanya sendiri ini berdasarkan pesanan atau memang sudah memang kalau ada pesanan ada gitu, tergantung pesen kan warnanya apa. Kalau ini kan bisa mesen berarti Pak ya? Bisa. Ini kan kalau kita buat sendiri warna tergantung kita kan. Kalau setelah diwarnain basah seperti ini terus diapain lagi Pak? Ini dicelup ini di belakang. Oh, dicelup. Iya, dicelup. Seperti yang kita dilihat di belakang ini adalah proses pencelupannya setelah pewarnaan. Iya, setelah ini sudah pewarna disemprot. Jadi ini pencelupan ini tujuannya agar warnanya lebih merata ya Pak? Iya, lebih ngejreng. Lebih ngejreng lagi. Jadi yang kosong-kosong ini, yang putih-putihnya bisa ada warnanya nih. Dalam pencelupan ini sendiri Pak berapa lama diperlukan waktu? Enggak, paling ini 25 menit. 25 menit. Sampai itu diangkat, diganti dengan kain yang baru. Iya. Terima kasih Pak Kasim untuk wawancaranya, udah membagikan informasi kita tentang proses pembuatan kain jumputan. Pak Mini, selamat bekerja Pak ya. Dan tentunya Mirsa, ini adalah proses pembuatan kain jumputan. Ternyata kita bangga sekali memiliki kain khas Palembang yang bisa digunakan kemana saja. Dan Mirsa, saya Ferliansa dan Amanda Lydia melaporkan.